Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bimo Satrio Pamuncak dengan NIM 21B10014 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan juga di sini ada Ibu Irena. Saking Pondok Alasan. Saya Nabil dari Pondok Pringapus. pada sore hari ini saya akan membuat video terkait pengumpulan tugas untuk memenuhi nilai UTS Agama Religiusitas yang bertemakan hubungan antara aku dan Tuhan di dalam sesama. Monggo dapat dilihat. Pertama-tama, pentingnya iman di dalam hubungan terhadap sesama manusia di era pandemi ini. Kita dapat kembali ke kata dasarnya dulu. Apa sih pengertian itu iman? Monggo Kang. Iman dalam bahasa itu artinya membenarkan. Yeah. Sedangkan secara istilah iman itu berarti melafalkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Untuk tambahannya, Mas Ami. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Kang Nabil bahwa pengertian iman yaitu secara bahasa tasdik atau benaran atau bisa diartikan dengan meyakini, hanya meyakini dalam hati bahwa kita meyakini ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Kemudian melaksanakan konsekuensi dari iman tersebut, bukan hanya meyakini tapi ya harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban atas dasar konsekuensi iman. Mungkin sakit kula tambahin. Saya tambahin dulu ya. Oh iya. Jadi iman itu adalah menurut saya itu juga kepercayaan atau keyakinan. Artinya bahwa kalau kita mempunyai satu iman, berarti kita mempunyai kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan, dan tentunya dengan kepercayaan kita itu harus kita yakini dan kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya tambahin sedikit lagi. Menurut saya, iman itu adalah keyakinan kita terhadap kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua, contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan di masa pandemi ini untuk memperdalam nilai-nilai keimanan di era pandemi ini. Monggo. Contoh kegiatan yang kita lakukan untuk memperdalam iman pada saat pandemi ini, yang pertama ada membenarkan atau memperbaiki ibadah kita di rumah, karena pada saat pandemi kita menghabiskan banyak waktu di rumah sehingga kita berkesempatan besar untuk memperbaiki agama atau memperbaiki ibadah kita di rumah. Yang kedua, kita dapat mengurangi atau menghilangkan perkataan yang tidak bermanfaat, seperti saat kita bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita pandemi di rumah, kita bersosialisasi dengan tetangga sebelah atau teman-teman di rumah, kita berusaha menghilangkan perkataan yang tidak bermanfaat, contohnya celaan ataupun gibah. Lalu ada menjaga amanah dan menepati janji. Kalau kita membuat janji, kita harus menepatinya. Untuk amanah, contohnya saya sebagai mahasiswa kuliah di-online-kan atau dirumahkan. Saya diberi amanah pada orang tua untuk menjaga hewan peliharaan yang ada di rumah saya. Maka haruslah saya untuk menjaga hewan peliharaan tersebut dengan baik, karena itu merupakan amanah dari orang tua saya. Seperti itu. Saya contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan di masa pandemi untuk memperdalam nilai-nilai keimanan di era pandemi. Seperti banyak sekali yang disampaikan oleh Kang Nabil tadi, bahwa kita sendiri tahu bahwa iman bisa aja naik, bisa aja turun. Nah, iman naik ketika kita menjalankan atau taat melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Tapi iman bisa turun jika kita senantiasa melaksanakan
kemaksiatan. Sebenarnya kita melaksanakan perbuatan buruk tentunya karena iman kita yang sedang lemah atau sedang turun. Nah, untuk itu cara untuk memperdalam keimanan yaitu dengan cara senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya banyak sekali, seperti menjalankan ibadah wajib dan lupa melaksanakan sunnahnya juga untuk menyempurnakan ibadah wajib seperti itu. Kemudian dengan sesama manusia kita selalu menjaga perkataan kita dan mengurangi gibah, mengurangi perkataan kotor yang menyakiti orang lain, dan juga menjauhi larangannya. Banyak sekali larangan yang dikaji seperti mencuri, kemudian mabuk-mabukan dan lainnya terus dijauhi agar apa? Kalau kita senantiasa menjalankan perintahnya, pasti maka insya Allah akan semakin baik. Kalau kita selalu maksiat atau selalu menjalankan larangannya, maka iman kita semakin turun, alhamdulillah bisa cedera atau bisa hilang. Juga kita selalu bisa meningkatkan keimanan kita. Amin. Monggo saking ibu itu. Semuanya tadi sebenarnya sudah disampaikan Kang Nabil sama Kang Rohmi. Ini saya mau menambahkan dari sisi yang lain bahwa kita juga perlu untuk melatih kepekaan sosial kita terhadap lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa dampak dari pandemi itu juga sangat dirasakan oleh semuanya. Jadi tentunya kan kalau kita melihat tetangga di sekitar kita atau ada orang-orang terdekat kita yang memang perlu untuk dibantu dan kita mempunyai kelebihan, ya ada baiknya kita juga memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja Mas Bimo. Mungkin dari saya dapat saya tambah sedikit nih. Mungkin kegiatan yang dapat dilakukan di masa pandemi untuk memperdalam nilai keimanan itu dapat kita dapat mengikuti majelis ilmu, kita dapat memperbanyak zikir, sholawat, atau mungkin kita juga bisa melihat YouTube seperti ceramah-ceramah ustadz untuk membuat hati kita itu tambah lebih adem, lerem. Mungkin makan saja dulu. Untuk yang pertanyaan ketiga, mengapa iman itu sangat penting dalam hubungan terhadap sesama di era pandemi ini? Iman itu sangat penting terhadap hubungan sama manusia apalagi di era pandemi, karena di era pandemi ini kita menghabiskan waktu di rumah. Jadi di rumah kita bersosialisasi dengan orang-orang terdekat kita di rumah, seperti tetangga, masyarakat sekitar. Pentingnya iman dalam berhubungan sosial tersebut adalah kita memiliki adab-adab untuk bermasyarakat. Jadinya kita pada saat bersosialisasi kita mengerti adab-adab atau unggah-ungguh yang dilakukan, sehingga pada saat bersosialisasi minim pertikaian, minim kerusuhan, sehingga semuanya berjalan dengan kondusif. Itu iman sangat penting, khususnya hubungan antar sama manusia. Nah, hubungan iman dengan hablum minanas itu sangat erat sekali. Nah, jika kita beriman pasti akan melaksanakan atau berbuat baik pada semua manusia. Itu juga hadis ya. Disampaikan dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, itu ada 3 poin yang tiga-tiganya itu mengaitkan antara iman dengan hubungan sama manusia. Yang pertama tadi falyaqul khairan aw liyasmut. Jika dia bisa berbicara baik maka diam. Nah, untuk apa? Karena agar tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang kedua, falukrim dhaifahu, berarti memuliakan tamu. Itu juga ada hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, maka falukrim jaruhu, memuliakan tetangganya. Jadi di masa, khususnya di masa pandemi ini, kita tahu sendiri bahwa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita yang
kena dampaknya dari pandemi ini. Kita sebagai orang yang beriman sebaiknya harus memuliakan tetangganya. Kalau ada kesulitan kita bantu. Begitu. Dua saja ini. Sudah semua terwakili tadi. Berarti kesimpulan pun pentingnya iman itu agar karena iman itu dapat mengatur sosialisasi kita terhadap masyarakat sekitar, ngoten nggih. Dan untuk yang keempat, keuntungan yang kita dapat dengan memperdalam nilai-nilai keimanan terhadap hubungan dengan sesama manusia di era pandemi ini. Keuntungannya bisa dirasakan mulai dari diri sendiri. Di dalam bermasyarakat dan bersosialisasi kita dapat tenang, tentram, dan aman, sehingga tidak ada keresahan pada saat kita bertetangga, main ke tetangga, bersosialisasi pada masyarakat, kumpulan RT RW dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Dan juga keuntungan dalam masyarakat itu sendiri, keuntungannya di dalam masyarakat itu tercipta suatu rasa kekeluargaan yang sangat erat, lalu bisa kondusif serta memiliki jiwa gotong royong yang kuat, yang itu akhirnya menjadi nilai positif bagi masyarakat itu. Dan keuntungan kita dapat dengan memperdalam nilai-nilai keimanan terhadap hubungan sama manusia, khususnya di era pandemi ini. Banyak sekali keuntungan jika kita memperdalam keimanan. Kita yakin keimanan itu kita akan punya hubungan baik dengan sama manusia, karena kita selalu melaksanakan perintah dari Tuhan kita. Kalau kita jika beriman harus melaksanakan hablum minan nas yang baik. Kemudian jika kita pertanyaannya meyakini manfaatnya, kita akan lebih optimis menjalani kehidupan di era pandemi ini, karena kita tahu sendiri bahwa pandemi ini datang dari Allah dan pasti akan hilang dari Allah juga. Kita lebih optimis menjalani kehidupan sehari-hari karena kita merasa tenang, karena sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi saya tambahkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, dengan sesama, tentunya kita harus bisa mengontrol diri kita, harus bisa mengendalikan diri kita, dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita punya iman yang kuat. Itu saja. Mungkin cukup segitu. Sekian video diskusi ini kami buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam diskusi ini. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.